Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer silent dan komputer server, di mana komputer silent bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang diberikan dari komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan silent dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cangkupan. Berdasarkan cangkupan, jaringan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama PAN, yaitu satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Selanjutnya LAN, suatu jaringan yang hanya mencangkup wilayah lokal. Selanjutnya ada MAN, jaringan komputer yang mencangkup wilayah luas atau antar kota. Selanjutnya ada jaringan WAN, jaringan komputer yang paling luas mencangkup antar negara atau benua. Berikut adalah contoh model gambar dari WAN, LAN, MAN, dan PAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Berdasarkan aksesnya, jaringan dibagi menjadi 2, yaitu internet dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain sehingga saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Selanjutnya, intranet merupakan jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Perbedaan antara internet dan intranet. Internet memiliki jangkauan jaringan yang sangat luas, sedangkan intranet jaringan yang kecil dan sempit. Internet memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang pesat, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan intranet perkembangannya lambat dan hanya bisa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, merupakan jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node atau mobile station yang bersifat dinamik dan spontan, dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur yang telah ada. Contoh, mobile node adalah notebook, PDA, dan ponsel. Jaringan ad hoc disebut juga spontaneous network atau MANET, Mobile Ad Hoc Network. Selanjutnya adalah infrastruktur jaringan, merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, blackboard, network, protokol, network access metodologis. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah topologi bus. Memiliki kelebihan jumlah node tidak dibatasi, kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah, lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektor saja. Kekurangannya, jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan. Selanjutnya, diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Selanjutnya, jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi.
Yang kedua, ada topologi ring. Kelebihan, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangannya, penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ada topologi star. Kelebihan, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kekurangannya, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi tray. Kelebihan, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Yang terakhir, ada topologi mesh. Kelebihan, terjamin kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan berkabel adalah sebuah jaringan yang berfungsi menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dan bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik jarak dekat atau jarak jauh. Jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama, ada unicast, suatu proses komunikasi di mana data informasi dikirim dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya, ada multicast, untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Yang selanjutnya ada broadcast, menyampaikan paket-paket data satu untuk semua. Sekian video penjelasan model infrastruktur jaringan dari saya. Jika ada banyak kurangnya, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton.